Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wa musyahidunal kiram, para hadirin, para pemirsa yang mulia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita umat Islam Indonesia di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 atau virus corona, dan kita semua oleh Allah sedang dirumahkan. Apapun kita kerjakan di rumah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan hingga menjelang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar mana merupakan puncak kemuliaan bagi bulan Ramadan. Satu contoh dari bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, seterusnya, yang paling dimuliakan oleh bangsa Indonesia adalah bulan Agustus. Kenapa? Sebab di bulan Agustus itulah terjadi proklamasi kemerdekaan. Dan puncak dari kemuliaan bulan Agustus adalah tanggal 17 Agustus. Begitu pula halnya dengan Ramadan. Kemuliaan Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar. Sebab disitulah kitab suci Al-Quran diturunkan. Artinya kemuliaan Ramadan itu gara-gara turunnya kitab suci Al-Quran. Loh, jika Ramadan aja disebabkan oleh turunnya Al-Quran di bulan Ramadan bisa jadi bulan yang sangat mulia, lalu Al-Quran itu seperti apa mulianya? Nah, maka kita wajib memuliakan Al-Quran. Satu contoh, mau menyentuh Al-Quran, kita wajib suci dari hadas, berwudu. Sebab Quran adalah kalam Allah. Nah, lalu kenapa turunnya Al-Quran ini disebut sebagai malam Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Kenapa? Penentuan. Disebut sebagai malam Lailatul Qadar sebab di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat suatu takdir. Jadi mentakdirkan seluruh makhluk apa saja ditakdirkan pada malam itu. Padahal isi dari Al-Quran adalah
menjelaskan tentang takdir itu. Ya. Berarti sebelum Al-Quran turun, malam penentuan takdir itu sudah ada. Ya. Maka di malam tempat penentuan takdir itulah Al-Quran diturunkan. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, bahwasanya aku Allah telah menurunkan akan Quran. Nah, ini coba dilihat bahasa Al-Quran. Allah sangat memuliakan Al-Quran sehingga di dalam ayat ini Allah tidak langsung menyebut nama Al-Quran itu, tapi dengan domir hu, dengan pakai domir itu lit ta'dim, untuk memuliakan. Satu contoh, kita sedang berhadapan dengan orang, namanya bapak-bapak menghormati saya, tidak nyebut nama saya, Pak Munir. Beliau ini, kalau bahasa Jawane, penjenengan nipun, ya enggak itu? Ya, beliau Nabi kita sebut baginda, tidak menyebut langsung namanya Muhammad, baginda Nabi. Di sini Al-Quran menyebutkan inna anzalnahu, bahwasanya aku telah menurunkan Al-Quran itu, pakai dhamir hu, fi lailatul qadr, di malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, qadar itu penentuan takdir. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah kamu tahu Muhammad, apa yang disebut Lailatul Qadar itu? Allah menanyakan ini kalau cara ilmu balaghah litaswik, untuk merindukan, biar Nabi penasaran apa sebetulnya Lailatul Qadar. Allah lalu menjawab, Lailatul Qadri khairun. Lailatul Qadar itu lebih baik dan lebih utama min alfi syahr, dibanding 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya jika ada orang beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan itu, beribadah aja tanpa kecampuran maksiat, itu dibanding Lailatul Qadar masih utama Lailatul Qadar. Satu malam. Di situ di Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikah, malaikat berduyun-duyun turun ke bumi. Berduyun-duyun kayak wong balapan. Umpel-umpelan malaikat rebutan medun teng pundi? Teng bumi. Nah. Waruh dibarengi kalian malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril niku disebut ruh. Malaikat niku ruh. Kula panjenengan nggih wonten apa nih? Ruhe, berarti wong niki ana unsur malaikate. Mulane wong dikon poso niki kersanipun saged nuwuhaken
unsur malaikat niku men ojo kalah karo unsur hewan yaiku jasmani. Biidni rabbihim min kulli amrin. Kenapa malaikat ini berduyun-duyun turun ke bumi dipimpin malaikat Jibril? Karena diberikan izin oleh Allah min kulli amrin untuk menetapkan ketentuan takdir bagi umat manusia. Jadi para malaikat ini menentukan takdir di malam Lailatul Qadar itu atas izin Allah Subhanahu. Itu artinya biidni rabbihim itu. Jadi Allah mengizinkan malaikat untuk menentukan nasib setiap orang di malam Lailatul. Makanya mudah-mudahan kita bisa menemukan Lailatul Qadar, biar suratan-suratan yang jelek diganti oleh Allah dengan suratan yang baik. Jadi itu berdasar izin Allah. Apapun jika sudah diizinkan Allah, malaikat diizinkan untuk menakdirkan, menentukan pada malam itu tentang nasib manusia. Dari tugas-tugas para malaikat, Mikail ditugaskan untuk menentukan rezeki. Israfil menentukan. Di Indonesia tidak ada badai angin beliung kayak yang terjadi ketika hari raya Paskah kemarin di Amerika. Hancur. Baru Filipina. Itu tugas dari malaikat Azrail menentukan umur orang ini, dipanjangkan umurnya apa dipendekkan. Itu ditegaskan pada malaikat Azrail atas izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, apapun terjadi. Makanya dengan izin Allah kita mohon mudah-mudahan wabah corona ini cepat hilang dari negara kita Indonesia dengan izin Allah di malam Lailatul Qadar. Jangankan wabah corona, Nabi Isa diizinkan oleh Allah. Wa id takhluqu minat tini kahayati tayri biidni patamfuhu fihi patakunu tayran biidnillah. Sebutkan, hai Isa, ingatlah ketika kamu membuat dari tanah, kamu jadikan bentuk seperti burung. Itu dengan izinku kamu membuat. Kemudian kamu tiup tanah yang berbentuk burung sehingga menjadi burung yang sempurna. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biidni. Dan kamu menyembuhkan orang buta bawaan dari dalam perut ibunya. Seperti apa? Wong wuta kok sangka weteng ibu angel napa mboten niku ditambani? Angel. Kalian Nabi Musa cukup disebul. Kalian Nabi Isa. Melek sak nalika. Niku dereng napa-napa. Wa id tukhrijul mauta biidni, lan dieling-eling nalika kowe ngetokke nguripke mayit saka jero
berkubur. Quran. Semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita mendapatkan izin itu di malam Lailatul Qadar. Makanya kita bermohon di situ, Allahumma ya Allah, in kunta taktubu, in kunta katabtani syarran fa'abdil syarra khairan. Ya Allah, jika engkau menulis aku, mencatat aku, dan engkau tetapkan dengan suatu penetapan takdir yang buruk, aku mohon ya Allah, dengan rahmat engkau, dengan berkah malam Lailatul Qadar, semoga engkau berkenan menghapus tulisan yang buruk itu dan menggantinya dengan tulisan yang baik. Wa qaulukal haq yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dan firman engkau memang benar, yamhullahu ma yasha, Allah menghapus segala tulisan yang jelek, wa yuthbit, dan menetapkan tulisan yang baik, wa indahu ummul kitab, sebab di sisi Allah ada buku induk. Ya. Paham niku? Nah, tadi malaikat turun ke bumi untuk napa? Sebagai dewan yuri, netepaken urusan menungso, tentang rejeki, tentang umur, keselamatan, kesehatan secara umum. Wabah niki kira-kira terhapus napa mboten? Nggih. Mulane sedaya umat Islam kula menghimbau sinten mawon, ayo malam Lailatul Qadar sami istighfar datang Gusti Allah, terutama membaca doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niki penjelasanipun kata sanget, nek donga niku mandi banget niku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, mboten nonton pangeran kejaba namung panjenengan ya Allah. Subhanaka, panjenengan maha suci. Inni kuntu minadz zalimin, lan kula niki kelebet tiyang ingkang zalim. Dadi ngaku bloko mawon kali Gusti Allah, nek kiambak niki reget, kotor, zalim, elek. Nggih napa mboten? Orang malah ngaku-ngaku apik, ngaku-ngaku resik. Nah, niku ki malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar malam penentuan. Malaikat berduyun-duyun turun ke bumi dengan izin Allah. Mereka diizini menetapkan nasib setiap orang, nasib setiap bangsa, nasib setiap negeri ditentukan oleh para malaikat. Ya, niku ditakdirkan. Nah, jadi disebut malam Lailatul Qadar karena itu adalah penentuan. Sebab apapun tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Jika kita sekarang melihat, kita menikmati, semua kita punya motor. Nah, yang hadir ini kan banyak naik motor, paling tidak naik mobil. Begitu pula naik mobil, bahkan naik pesawat. Jangan kita merasa bahwa semua itu manusia yang menciptakan. Tidak sama sekali. Jauh sebelum
ini terjadi, Allah sudah menakdirkan. Coba lihat surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Wa ayatun lahum, dan itu sebagai bukti bagi para manusia. Anna, bahwasanya aku Allah, hamalna, telah mengangkut dzurriyyatahum, akan keturunan mereka, anak cucu mereka, aku angkut fil fulkil mashhun, dengan kapal bahtera yang penuh dan sangat berat. Coba perhatikan, seperti apa beratnya kapal laut, apalagi kapal pesiar yang berapa tingkat itu? Pinten tingkat kapal pesiar? Kareng nate numpak. Mboten usah ndak kena corona. Kapal pesiar nggih. Pinten beratipun niku. Tapi kerem napa malah kemambang? Nah, artinya nopo? Akhir-akhir ini baru ditemukan orang bahwa air yang bersifat selalu turun. Nek toyo niku sifatipun minggah napa medun? Minggah. Non? Minggah. Nek toyo panjenengan minggah napa medun, Pak? Oh. Napa wonten banyu munggah? Nggih air mancur mbok menawa. Tapi air mancur niku lak ajeng mbarengi towere niku nggih napa boten niku? Nah, tapi sifat banyu selalu napa? Turun. Merendah, tawadhu. Nggih boten? Banyu niku sifatnya tawadhu. Medun terus. Tapi senajan medun, dia punya daya angkat naik yang luar biasa. Para ahli ilmu alam mengatakan bahwa itu adalah dalil Archimedes. Gitu niku. Setiap benda dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan tekanan ke atas sesuai berat jenis benda itu. Niku. Jadi secara isyarat Al-Quran menjelaskan tentang itu. Nah, paham? Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Wa khalaqna, dan aku telah menciptakan mim mislihi, seperti perahu itu, seperti bahtera itu, mayar kabun, akan kendaraan yang suatu kendaraan yang akan dikendarai oleh para manusia nanti. Jadi perhatikan kalimat Quran niki nggih. Wa khalaqna niku cara nahune PL napa? PL napa? PL madhi. PL napa? PL madhi. Artinya wa khalaqna, aku wis nggawe jari Gusti Allah. Wa khalaqna lahum mim mithlihi, lan aku wis nitahake kanggo menungso memeslihi, kendaraan sing kaya perahu. Nek teng mriki sing digawe contoh perahu, sebab kendaraan pertama dikenal nggih menika perahu. Perahu ni sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Nek mobil tiang pengerti? Wah, aja meneh pirsa tiang nalika semanten
ngayal mawon boten, nggih boten niku tentang mobil. Tapi Allah mengatakan bahwa itu sudah diciptakan. Tapi di belakang Allah kemudian menyebutkan dengan fi'il mudhari apa? Mayar kabun. Maneniku manakirah. Artinya manakirah mayar kabun, berbagai kendaraan yarkabun yang baru akan mereka kendarai nanti. Sudah diciptakan tapi baru dikenal nanti. Zaman Quran turun orang belum kenal mobil, belum kenal motor, apalagi pesawat. Menghayal aja belum. Tapi sudah diciptakan. Apanya yang diciptakan oleh Allah? Berbagai bahannya. Satu contoh besinya. Maka di dalam Al-Quran ada suratul hadid. Surat besi. Bahan bakarnya, listriknya. Lihat di dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. La syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Ya kalau ini saya terangkan terlalu panjang. Baiknya nanti kalau sudah saya cetak, saya sudah nulis buku. Judulnya Mukjizat Al-Quran Menjawab Teka-teki Filsafat Yunani. Di situ saya jelaskan secara jelas. Ayat ini menjelaskan tentang listrik. Bagaimana listrik itu terjadi. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Allah menciptakan alam semesta. Nah, maka di malam penentuan takdir itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam itu disebut Lailatul Qadar, yang punya nilai lebih baik, lebih utama dibanding 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat itu menemui orang-orang mukmin. Kita semua orang mukmin. Ditemui semuanya. Hanya kita tidak melihat. Ya untung kita nggak ngelihat. Kalau kita ngelihat malah ketakutan kan? Ketakutan. Nabi aja ketika baru kenal Jibril takut kok. Nah, itu. Lalu dia mengucapkan salam. Salam, selamat, selamat. Allah menyampaikan keselamatan kepadamu. Assalam yaqra'ukas salam. Assalam, Allah yang mempunyai nama salam itu menyampaikan salam kepada kamu. Hiya hatta matla'il fajr. Keadaan itu sampai menjelang fajar. Dari mulai maghrib sampai fajar. Makanya kalau di malam Lailatul Qadar itu tidak ada bedanya. Waktu Isya dengan tengah malam. Sama nilainya. Sebab Lailatul Qadar itu turun dari mulai maghrib sampai fajar. Berarti setiap orang yang terawih pada malam, setiap malam Ramadan terawih terus, orangnya pasti nemu Lailatul Qadar. Makanya jangan ninggalkan terawih. Itu ya. Penentuan-penentuan di negara-negara lain itu berbeda-beda apa sama kan? Ayo kita nggak usah ngurusi yang beda yang sama. Ya semuanya nggak sama kok. Sekarang di sini di Mekah siang apa malam? Malam. Masih malam. Jadi lain.
Ya terserah aja, nurut daerahnya